Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eka Herawati, dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Dalam kesempatan kali ini, kita akan masuk ke video pembahasan soal part 1 tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Sekarang lanjut ke soal nomor 5. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun suatu bilangan ratusan. Tentukan banyaknya bilangan ratusan yang dapat tersusun dengan tidak ada angka yang berulang. Perhatikan kalau ada soal seperti ini, perhatikan clue-cluenya di sini. Ada kalimat, ada petunjuk di sini. Bilangan ratusan. Bilangan ratusan itu berarti ada berapa digit? Betul, ada 3 digit. Maka kita siapkan dulu di sini slotnya, kita sediakan 3 slot. Kemudian, banyaknya bilangan ratusan yang dapat tersusun dengan tidak ada angka yang berulang. Maksudnya apa di sini? Misal, tidak ada angka yang berulang, berarti bilangan ratusannya misalkan seperti ini. 135 berarti memenuhi syarat. 231 berarti memenuhi syarat. Yang tidak boleh adalah 115. Nah, karena ini kan ada digit yang berulang, maka ini tidak termasuk. Misalkan lagi 255, ini pun juga tidak boleh. Jadi ingat, ada kata kunci di sini yaitu tidak ada angka yang berulang. Baik, sekarang langsung saja kita isikan. Ini pun bebas ya. Mau mengisi digit pertama dulu boleh, kedua ataupun ketiga juga boleh. Saya akan mengisi dengan digit yang pertama dulu. Untuk mengisi digit pertama, kita bisa masih menggunakan semua angka yang disediakan, yaitu bisa angka 1, atau bisa juga kita isi dengan angka 2, atau kita isi dengan angka 3, kita isi dengan angka 4, atau 5, atau 6. Jadi di digit pertama ini ada berapa kemungkinannya? Ada 6 kemungkinan. Kemudian untuk digit kedua. Nah, dari 6 ini kan sudah digunakan di digit pertama ya, 1 angka. Maka tinggal tersisa lagi. Tinggal tersisa berapa angka? 5 angka. Kenapa 5 angka? Sebenarnya di digit kedua ini pun kita sebenarnya bisa mengisi dengan semua angka yang disediakan. Dari angka 1 sampai angka 6. Hanya saja, 1 angka kan sudah digunakan di digit pertama. Sehingga sudah tidak bisa digunakan di digit sini lagi. Maka yang tadinya 6, karena sudah digunakan 1, jadi tinggal 5 kemungkinan. Untuk digit yang ketiga, ini pun sama. Sebenarnya semua angka bisa kita masukkan ke digit yang ketiga. Dari angka 1 sampai angka 6. Sebenarnya ada 6 kemungkinan. Hanya saja karena tidak boleh berulang, kan 2 angkanya sudah digunakan di 2 digit pertama ini. Sehingga yang semula ada 6 kemungkinan, karena sudah digunakan 2, sehingga tersisa 4 kemungkinan saja. Baru kita hitung banyaknya bilangan ratusan yang dapat tersusun. 6 kali 5 kali 4. Jadi hasil akhirnya adalah 120 bilangan. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Diberikan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Tentukan banyak bilangan ribuan genap yang dapat dibuat di mana tidak ada angka yang diulang. Nah, di sini sudah mulai ada lebih spesifik lagi. Ada bilangan ribuan, tapi ditentukan juga bilangan ribuan itu harus genap. Dan ada syarat lagi, tidak ada angka yang diulang. Baik, langsung saja kita selesaikan. Bilangan ribuan itu berarti ada berapa digit? 4 digit. Nah, kita siapkan seperti ini. Kemudian
tadi ya, tidak ada angka yang berulang, tadi sudah dibahas di soal sebelumnya. Sekarang yang akan saya fokuskan adalah di kata kunci genap. Ingat, mengenali suatu bilangan itu genap atau ganjil itu dilihat dari angka yang paling akhir atau digit paling akhir. Misalkan saya menuliskan seperti ini. 432. Karena digit paling belakangnya genap, maka jelas angka ini, bilangan ini adalah bilangan genap. Misalkan lagi, 2241. Maka, karena digit terakhirnya adalah bilangan ganjil, maka bilangan 2241 adalah bilangan ganjil. Jadi ketika ada soal seperti ini, yang kita utamakan adalah syaratnya dulu. Kalau tadi kan bebas ya, mau ngisi yang pertama dulu boleh, kedua boleh, ketiga boleh, keempat boleh. Tapi ketika ada syarat seperti ini, maka kita selesaikan dulu syaratnya. Penentu bilangan itu genap atau ganjil adalah digit terakhir. Berarti itu yang kita isi dulu. Angka terakhir harus genap. Kita lihat. Dari 1 sampai 7 bilangan genap. Angka genapnya mana saja? Ya, betul. Jadi digit terakhir bisa kita isi dengan angka 2 atau 4 atau 6. Ada berapa kemungkinannya berarti? Ada 3 kemungkinan. Setelah itu silahkan bebas lagi milihnya. Boleh pertama, kedua, atau ketiga dulu. Saya langsung ke yang pertama dulu ya. Bilangan ribuan genap. Berarti sebenarnya di angka pertama ini kita bisa memilih angka 1 atau angka 2 atau angka 3 atau angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7. Namun ternyata seharusnya kan ada 7 kemungkinan ya yang bisa masuk ke sini. Tapi ternyata kan di sini di digit akhir sudah digunakan satu angka. Sehingga yang awalnya 7 karena sudah digunakan 1 berarti tinggal 6. Begitu pula untuk yang digit kedua. Ini pun sama, bisa kita isi dengan angka semua yang disediakan di situ. Ada 7 ya. Hanya saja karena sudah digunakan 2, maka tinggal 5. Begitu pula untuk digit yang ketiga. Ini pun sama. Bisa kita isi dari angka 1 sampai 7. Tapi karena sudah digunakan 3, maka yang tersisa tinggal 4 kemungkinan. Baru kita tuliskan hasilnya. 6 kali 5 kali 4 kali 3. Jadi hasil akhirnya adalah 360 bilangan. Baik, lanjut lagi ke soal nomor 7. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka dengan tidak ada angka yang berulang. Banyak bilangan yang dapat disusun lebih dari 320 adalah terdiri dari 3 angka, tidak ada angka yang berulang. Hati-hati. Sekarang kita coba selesaikan dengan konsep-konsep yang tadi sudah kita pelajari di depan. Kita sediakan dulu slotnya, berarti 3 slot ya. Karena terdiri dari 3 angka, tidak ada angka yang berulang. Maka, perhatikan dulu di sini. Banyak bilangan yang dapat disusun lebih dari 320. Jadi di sini, coba. Kalau misalkan digit pertama kita isi dengan angka 3. Berarti digit kedua harus diisi dengan angka berapa? Agar nanti hasilnya lebih dari 320. Kalau di sini kita isi dengan angka 2, boleh nggak? Boleh. 3, 2. Kan yang penting lebih dari 320. Kemudian untuk digit yang ketiga, kalau kita isi dengan angka 0 boleh nggak? Tidak boleh. Karena kalau 3, 2, 0 berarti masih belum lebih dari 320. Jadi kalau digit pertama diisi dengan angka 3,
digit kedua diisi dengan angka 2, maka digit terakhirnya harus diisi dengan angka 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Ada berapa kemungkinannya? Ada 6. Tapi di sini kan sudah digunakan 2 digit di depan. Sehingga 6 dikurangi 2, tinggal 4 kemungkinan. Oh, yang ini tadi belum saya tulis ya. Ini kan tadi kita misalkan angka paling depannya 3. Kita isi di sini berarti hanya 1 kemungkinan, dan digit yang keduanya adalah hanya 2 ya. Maka di sini 1 kemungkinan juga. Kita tuliskan. Nah, baik, ini tadi kemungkinan pertama ya. Sekarang kita buat kemungkinan kedua. Kita buat slot lagi 3. Nah, seperti ini kemungkinan keduanya. Kalau misalkan digit pertama kita isi dengan angka 3, berarti ada 1 kemungkinan ya. Kemudian kita akan mengisi digit yang kedua. Agar bilangan itu lebih dari 320, jika digit pertamanya 3, maka kita bisa mengisi digit kedua ini dengan angka 3 atau 4 atau 5 atau 6. Jadi ada berapa kemungkinan di sini? Ada 4 kemungkinan. Hanya saja angka 3-nya kan sudah digunakan di depan. Sehingga yang tadinya ada 4 kemungkinan sudah digunakan 1, berarti tinggal 3 kemungkinan. Berikutnya, kalau 2 digit pertama sudah memenuhi syarat, maka digit terakhir bisa diisi dengan angka berapa saja. 0 boleh nggak? Kalau seperti ini, 330. Lebih dari 320 nggak? Iya. Jadi, 0 boleh. 1 boleh. 2 boleh. 3 juga boleh. 4, 5, 6. Pilih salah satu. Jadi berapa kemungkinan di situ? Ada 7 kemungkinan. Hanya saja 2 sudah digunakan di depan. Sehingga tinggal 5. Maka di sini kita hitung lagi 1 kali 3 kali 5, yaitu 15. Masih ada kemungkinan lain nggak? Jelas masih. Ya, kita buat kemungkinan ketiga. Digit pertama bisa diisi dengan angka 4 atau 5 atau 6. Ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. Ketika digit pertamanya sudah memenuhi syarat itu, berarti digit kedua sudah bebas ya. Mau pakai angka berapa? 0 boleh, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 juga boleh. Ada 7 kemungkinan. Tapi karena sudah digunakan 1, berarti tinggal 6. Begitu pula untuk digit yang ketiga. Bisa diisi dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Pilih salah satu juga. Ada 7 kemungkinan. Cuma karena 2 digit sudah digunakan di depan, berarti tinggal 5 kemungkinan. Kita hitung 3 kali 6 kali 5. Berapa itu? 90. Nah, dari 3 kemungkinan ini tinggal kita jumlahkan. Maka jawabannya adalah ada 109 bilangan yang dapat disusun lebih dari 320. Baik, itu sedikit pembahasan dari saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan terima kasih juga telah mencoba. Karena mencoba itu adalah bagian dari usaha. Tanpa mencoba, kita tidak tahu apakah kita benar atau salah. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.